Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore rekan-rekan yang sudah bergabung secara daring. Tentunya saya ingin mengucapkan selamat datang dalam acara Kejar Mimpi Cerita untuk Masa Depan. Dan kali ini bertajuk sangat istimewa sekali, yaitu menjadi kokoh seperti bambu. Boleh yuk kita tepuk tangan dulu. Wah, kalau kalian bisa dengar di sini ramai sekali. Tebak-tebakan ada berapa orang ya di sini? Oke, ini kita untuk memulai acara ini harus semangat, dan tepuk tangan ini juga sekaligus mengapresiasi CIMB Niaga yang tentunya sudah menginisiasi acara yang sangat luar biasa ini. Dan akhirnya kita di hari Jumat sore ini jadinya produktif sekali loh. Nah, berkaitan dengan tema kali ini menjadi kokoh seperti bambu. Nah, aku ingin tanya nih sama teman-teman semua yang sudah bergabung pada sore hari ini, apa sih yang kalian ketahui tentang bambu? Kalau misalnya aku nih ya, kayaknya bambu itu kan tumbuhan yang punya banyak manfaat sekali, memegang peranan penting gitu ya untuk lingkungan. Misalnya yang aku tahu kalau misalnya pohon bambu itu bisa menghasilkan udara yang sehat dan juga bisa menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, kalau kalian gimana? Tahu nggak sih fungsi-fungsi bambu sebetulnya untuk apa aja? Dan bambu ini sebetulnya bisa kita manfaatkan untuk apa aja? Nah, kalau misalnya kalian belum tahu, yuk nanti kita cari tahu bersama-sama ya. Karena hari ini kita akan kehadiran narasumber-narasumber yang sangat luar biasa. Luar biasanya kenapa? Inspiratif pastinya, dan juga memiliki pengalaman-pengalaman yang sangat banyak sekali khususnya di lingkungan gitu. Dan juga mereka ini berkompeten di bidangnya masing-masing. Narasumbernya siapa? Nanti dulu, aku mau kenalin diri aku dulu ya sebelum memperkenalkan narasumber. Tak kenal maka tak sayang gitu ya. Siapakah perempuan yang berbaju merah di sini? Perkenalkan, nama aku Suci Patia. Senang sekali pada hari ini menyapa teman-teman semua yang walaupun saya menyapanya secara daring, tapi semoga tidak mengurangi esensi perkenalan kita yang berbataskan dengan layar ini. Alhamdulillah teknologi akhirnya mempertemukan kita sehingga kita bisa berbincang-bincang, bisa berproduktif ria, dan pastinya hari ini kita akan mendapatkan banyak sekali insight-insight yang menarik. Nah, aku juga mau kasih tahu nih, hari ini juga sangat spesial sekali. Kenapa sih Kak Suci kok dari tadi banyak spesial gitu? Karena hari ini juga kita turut merayakan ulang tahun CIMB Niaga yang ke-66. Tepuk tangan lagi. Kalian juga boleh lah tepuk tangan dari rumah biar kita semangat gitu ya. Luar biasa sekali, CIMB udah 66 tahun loh berdiri ya. Dan juga di sini aku juga mau kasih tahu karena CIMB sekarang lagi ulang tahun yang ke-66 gitu. Nah, makanya kita juga punya hadiah yang sangat spesial sekali, yaitu eco-friendly hampers untuk 66 orang yang beruntung. Kak Suci caranya gimana sih? Aku mau kasih kalian bocoran ya. Kalian yang pertama nih ya, kalian cukup ikutin acara ini sampai dengan selesai. Stay tune, ajak teman-temannya, ajak keluarganya, pokoknya ajak semuanya untuk nonton acara webinar ini. Dan nanti kalian punya kesempatan untuk mendapatkan eco-friendly hampers untuk 66 orang. Wah, banyak banget Kak Suci. Kalau CIMB Niaga nggak mungkin dong bagi-bagi hampersnya sedikit, apalagi ini ulang tahun yang ke-66. Jadi sekali lagi kalian stay tune sampai akhir karena nanti aku akan umumin dan ini nanti pemenangnya akan kita undi bersama-sama. Tapi buat kalian yang stay tune aja ya. Jadi pastikan kalian untuk mengikuti acara, seluruh rangkaian acaranya sampai dengan selesai nanti. Nah, kalau misalnya tadi kan aku udah bilang bahwa nanti akan ada narasumber-narasumber yang sangat spesial sekali. Jadinya aku juga mau ingetin sama kalian, kalau misalnya kalian nih punya pertanyaan-pertanyaan gitu, nanti bisa ditulis di kolom chat yang sudah disediakan. Di situ ada kolom Q&A di layar masing-masing, nanti kalian tulis pertanyaan aja kepada siapa dan pertanyaannya apa. Nah, luar biasa sekali, langsung aja tanpa berlama-lama lagi aku mau memperkenalkan siapa aja sih yang akan hadir di tengah-tengah kita semua. Nah, ini yang pertama nih. Wow, sudah terlihat ya, cantik sekali. Ini sudah nanti akan hadir di tengah-tengah kita, yaitu Kak Jolin Mari yang merupakan Putri Indonesia Lingkungan 2019, Miss Internasional Indonesia 2019, dan juga merupakan aktris, model, dan aktivis lingkungan hidup. Nah, dan setelah Kak Jolin, aku mau memperkenalkan nih, kita juga akan kehadiran Bapak Singgih Susilo Kartono yang merupakan pendiri dari Spedagi. Wah, Spedagi itu apa nih? Nanti kita akan cari tahu bersama-sama ya teman-teman ya. Dan juga merupakan owner Magno atau Piranti Works, dan juga mendapatkan penghargaan antara lain Good Design Award Jepang untuk kategori Innovation atau Pioneering dan Experimental Design 2008, dan juga Grand Award Design for Asia Award 2008 dari Hong Kong Design Center.
Wow, banyak banget nih Pak Singgih dapat awardnya. Nanti kita akan cari tahu bersama-sama siapakah Pak Singgih ini ya. Dan juga yang ketiga kita akan kehadiran Bapak Arif Rabik, yaitu pendiri Yayasan Bambu Lingkungan Indonesia, pendiri proyek 1000 Desa Bambu, mendapatkan penghargaan Impact Hero 2021 dari Earth Company dan penghargaan Climate Breakthrough Project. Dan juga Pak Arif Rabik ini merupakan pendiri kampus dari Desa Bambu Agroforestry pertama di Nusa Tenggara Timur. Wow. Apakah narasumber kita cuma 3 aja? Oh tenang, bukan. Kita masih ada nih satu lagi, yaitu Ibu Francisca Oi yang merupakan Direktur Compliance, Corporate Affair dan Legal, berpengalaman dalam bidang legal dan compliance lebih dari 10 tahun. Dan lebih dari 10 tahun di Citibank, Maybank, dan juga Bank Danamon. Dan juga beliau merupakan komisaris di Bank Mandiri pada tahun 2004 sampai dengan 2005. Nah itu dia seluruh narasumber yang akan hadir di tengah-tengah kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita sapa bersama-sama. Inilah dia keempat narasumber kita pada sore hari ini. Hai, selamat sore. Wow, semangat sekali. Wah, kalau misalnya boleh saya lihat nih dari layar saya nih, semuanya kayaknya udah punya ciri khasnya masing-masing nih. Nah kita boleh ya, sebelum kita memasuki kedua sesi akan ngobrol bersama narasumber, kita mau sapa dulu nih satu persatu. Nah mungkin dari Kak Jolin dulu nih. Kak Jolin, apa kabar Kak? Akhirnya kita ketemu lagi. Halo Kak Suci, apa kabar? Halo semuanya para attendees dan halo semuanya para narasumber di sini. Wow. Luar biasa. Kak Jolin lagi di mana nih posisi Kak Jolin? Posisinya lagi di ada di another meeting. Oke, wah kayaknya sibuk ya kalau misalnya dilihat dari Instagramnya nih Kak Jolin ini sibuk banget. Makanya kita senang banget nih Kak Jolin udah punya waktu dan akhirnya mau berkenan untuk hadir ngobrol-ngobrol sama kita semua. Tenang aja teman-teman, nanti kita akan ngobrol lagi sama Kak Jolin. Tapi sekarang kita juga mau sapa, di sini sudah ada Pak Singgih. Pak Singgih, apa kabar Pak Singgih? Kabar baik, selamat sore. Selamat sore, wah Pak Singgih itu keren banget Pak. Di kepalanya kira-kira bisa dijelasin nggak Pak ke kita Pak? Itu ada apa Pak di kepalanya Pak? Ini namanya iket kalau bahasa Jawa. Jadi, iket. Oke, Bapak tapi posisi lagi di mana Pak sekarang Pak? Saya di Desa Kandangan, di tempat kelahiran saya, dan saya lebih sering di desa saya. Oh. Mungkin Mas Arif juga gitu ya? Nah iya nih kayaknya nih, kita jadi pengen tanya juga nih, jangan-jangan nih keempat narasumber kita di tempat yang berbeda-beda, di kota yang beda-beda nih, makanya mau tanya juga nih, kalau Pak Arif nih, Pak Arif aduh dengan topinya luar biasa ya. Pak Arif lagi di mana posisi Pak? Selamat sore teman-teman, lagi di Ketewel, Desa Ketewel di Bali. Oh wow, jauh sekali, luar biasa Pak Arif. Aduh semoga nanti kita akan ngobrol-ngobrol gitu. Aku juga penasaran banget nih, banyak banget yang pengen aku tanyakan. Dan sebelum itu aku juga mau menyapa, di sini sudah ada Ibu Francisca. Hai Ibu. Halo, selamat sore Suci, selamat sore kepada teman-teman semua. Selamat sore Bu. Selamat sore Ibu. Selamat sore Ibu. Nah kalau tadi kan kita udah tanya nih Bu, lokasi masing-masing dari narasumber nih. Kalau Ibu nih ada di mana nih sekarang nih Bu? Gini, kalau yang pakai ikat kepala atau topi pasti di desa. Yang nggak pakai ikat kepala, pakai topi pasti ada di Jakarta, nggak di desa, pokoknya di kota. Jadi saya ada di rumah. Jadi udah kelihatan ya Bu ya, ini udah kelihatan. Iya, ketahuan kalau di desa pasti pakai kopi atau ikat kepala, ketahuan. Nah, kalau misalnya yang kayak saya ini udah pasti ada di studio nih. Jadi kita pasti. Kalau pakai topi tadi saya tebak di desa pasti. Ada di desa. Nah, ngomong-ngomong makanya nih, karena misalnya yang satu ada di desa, yang satu ada di kota, yang satu ada di studio, penasaran kira-kira nih pengalamannya sama apa beda-beda nih gitu ya Bu ya. Nah, jadi teman-teman nih pasti kan sudah melihat nih narasumber nih, kalau misalnya dari penampilannya, dari visualnya, wah ini beda-beda nih. Apakah ceritanya sama? Apakah cerita masa depannya berbeda? Kita akan cari tahu bersama-sama. Dan langsung aja kita akan memasuki sesi 1 dari Kejar Mimpi Cerita untuk Masa Depan. Hai, masih
kembali bersama aku Suci Patia dan kita akan memasuki segera sesi pertama dari Kejar Mimpi Cerita untuk Masa Depan. Nah, di sesi pertama ini kita akan berbincang-bincang bersama Kak Jolin dan juga Bapak Singgi. Nah, kalau misalnya di sini kan udah dilihat nih Kak Jolin. Nah, wow. Kak Jolin ini kan terkenal sebagai Putri Indonesia Lingkungan 2019, betul ya Kak ya? Betul sekali Kak Suci. Yes, nah mungkin Kak Jolin kita penasaran nih yang udah pada gabung di sini. Sebenarnya Putri Indonesia Lingkungan ini Kak Jolin selama menjabat nih sebagai Putri Indonesia Lingkungan, kegiatan-kegiatan apa aja sih Kak yang sudah Kak Jolin lakukan untuk menjaga lingkungan? Mungkin di sini ada yang mau mencalonkan jadi Putri Indonesia atau mungkin yang cuma penasaran. Kalau aku pingin dua-duanya kayaknya. Gimana Kak, boleh di-sharing dong Kak? Ya, oke. Sebenarnya jadi memang tugas umum dari Putri Indonesia itu sendiri adalah untuk membantu masyarakat Indonesia, yaitu dengan berupa kegiatan-kegiatan sosial. Nah, karena aku dikhususkan nih menjadi Putri Indonesia Lingkungan, itu kan jadi ada turunannya lagi ya. Jadi Putri Indonesia, ada Putri Indonesia Lingkungan, ada Putri Indonesia Pariwisata. Nah, kebetulan aku di bidang lingkungan. Jadi aku itu membantu kegiatan-kegiatan sosial yang berhubungan dengan lingkungan, Kak Suci. Mungkin ada teman-teman di sini attendees yang mau join Putri Indonesia, silahkan loh. Aduh, lagi dibuka. Aku pingin tapi umurku udah nggak cukup. Iya, jadi kurang lebih kegiatan-kegiatan sosial, CSR. Waktu itu aku sempat ke Bawean, kita penghijauan di sana, penanaman mangrove. Terus kemudian ada kegiatan pelepasan penyu dan lain-lain. Itu yang pas menjabat. Oh, itu waktu menjabat. Nah, kalau tadi kita kan sudah sedikit-sedikit ngomongin desa-desa gitu. Kalau Kak Jolin sendiri selama menjabat menjadi Putri Indonesia Lingkungan, pernah langsung turun ke desa-desa nggak Kak? Nah, yang tadi aku bilang itu kita penanaman mangrove itu kita ke desa Bawean namanya. Mungkin di sini ada yang pernah dengar Bawean? Aku pernah dengar tapi persisnya nggak tahu Kak di mana itu. Nah, itu to be honest, waktu pas aku menjawab Putri Indonesia, aku juga baru tahu kalau ada namanya Desa Bawean. And it's very beautiful di sana, bagus banget. Cuma yang menjadi masalahnya adalah di sana itu karena tanahnya itu terlalu lembek ya, jadi makanya sering terjadi yang namanya abrasi. So that's why kita datang ke sana, kita melakukan penghijauan dan juga kita menanam mangrove di sana. Oh wow, gitu. Luar biasa banget. Jadi benar-benar langsung turun ke lapangan ya Kak Jolin ya? Iya, betul sekali. Oke, itu ketika menjabat. Nah, ketika sudah tidak menjabat nih Kak Jolin, ketika Kak Jolin sudah tidak menjabat sebagai Putri Indonesia Lingkungan 2019, apakah ada proyek-proyek yang berkaitan dengan lingkungan atau masih aktif atau justru sekarang sudah nggak aktif nih Kak Jolin? Ada. Justru kemarin aku baru balik dari daerah konservasi namanya Tumbling. Tumbling? Di mana itu? Iya, di daerah Tumbling. Aku baru balik dari Tumbling Wildlife TWNC ya, kalau misalkan disingkat. Mungkin kalau di sini ada teman-teman yang tahu, nah di sana itu tempat rehabilitasi harimau Sumatera. Oh, oke. Jadi di sana Sumatran Tiger itu direhabilitasi, dilepas liarkan. Dan juga dibiarkan berkembang biak di alamnya yang alam luas lah gitu kurang lebih. Oh oke. Berarti itu setelah Kak Jolin tidak menjabat pun masih aktif di kegiatan-kegiatan lingkungan ya Kak? Kalau Kak Jolin lagi ada project misalnya sekarang lagi mengerjakan project sesuatu yang Kak Jolin sendiri nih atau kedepannya seperti apa? Ada project-project yang lagi dicanangkan Kak Jolin? Kalau untuk project aku masih tetap fokus di ini ya Kak Suci ya, di pengurangan limbah plastik sekali pakai. Oh, pengurangan limbah plastik. Itu campaign personal aku dan itu juga campaign yang aku waktu itu pada saat aku ke Miss Internasional di Jepang, campaign itu yang aku bawa ke sana dan itu yang aku promosikan lah gitu. Karena jujur aku agak sedikit miris ketika tahu Indonesia itu menjadi penyumbang limbah plastik terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Oke, gitu. Wah, aku juga baru tahu tuh Kak Jolin. Aku juga baru tahu, jadi ini informasi yang baru nih. Yes, tapi ya puji Tuhan, alhamdulillahnya semenjak aku campaign itu memang udah mulai banyak lah teman-teman yang semakin sadar mengenai bahaya dari limbah plastik sekali pakai ini. Terus kemudian juga
aku lihat sekarang anak-anak muda, the young generation is more care for the environment ya. Jadi lebih peduli, lebih apa ya, lebih concern lah gitu. Apalagi kan kita menuju ke SDGs ya. Iya, betul. Arahnya. Jadi aku harap sih ke depannya makin banyak deh yang bisa mensupport gerakan kita untuk menuju ke Sustainable Development Goals. Oh, wah, luar biasa. Menurut aku memang iya sih, di young generation millennials juga sekarang lebih melek terhadap isu lingkungan. Ya mungkin karena orang-orang seperti kalian, narasumber-narasumber di sini yang masih peduli lingkungan, yang masih mau menyebarkan awareness terhadap orang-orang sekitar, dan mungkin kepada teman-teman yang sekarang berpartisipasi juga setelah mendengarkan nih pemaparan-pemaparan dari narasumber, jadi punya awareness juga untuk menyebarkannya lagi kepada orang-orang di sekitarnya gitu ya Kak Jolin. Nah, kalau gitu aku mau sedikit beralih ke Pak Singgih dulu nih. Pak Singgih, kalau misalnya tadi ngomong-ngomong project, Kak Jolin ini kan punya project sendiri bagaimana caranya untuk menyebarkan awareness tentang pengurangan limbah di Indonesia. Nah kalau Pak Singgih sendiri, aku tuh penasaran, gerakan kembali ke desa nih Pak, project apa tuh Pak? Kalau misalnya di sini ditulisnya Pasar Papringan. Pasar Papringan, aku jujur baru pertama kali dengar nih Pak Singgih nih. Ya, Pasar Papringan itu sebenarnya sebuah proyek bagaimana kita mengedukasi tentang pentingnya pelestarian bambu, pelestarian kebun bambu ya. Papringan itu dari kata pring di bahasa Jawa, artinya kebun bambu. Nah, yang jadi problem adalah karena masyarakat desa itu sepertinya bosan dan merasa inferior dengan bambu, mereka kemudian membuat mengabaikan kebun bambu, bahkan ada yang jadi tempat sampah yang digusur dan segala macam. Karena masalah ini sudah sangat dalam, jadi menyangkut hal-hal yang sangat psikologis ya. Jadi perlu sebuah pendekatan yang kuat, yang kreatif. Nah, Pasar Papringan itu sebenarnya ya bagaimana kita memanfaatkan area kebun bambu itu untuk pasar tradisional. Kita bersihkan, kemudian bagian yang becek itu kita tutup dengan namanya terasah batu, yaitu teknik membuat tanah tidak becek dengan penataan batu tradisional, tapi air tetap terserap. Kemudian makanan yang produk yang dijual sana menyangkut kuliner lokal, hasil pertanian dan juga hasil kerajinan dengan kualitas terbaik. Ya, maksud saya produk-produk desa itu sebenarnya kualitasnya nomor 1. Karena apa? Nah, itu dia Pak. Ya, Pasar Papringan itu pasar yang plastik free. Tadi udah disinggung ya sama Pak Jolin ya. Iya. Pasar Papringan plastik free karena masyarakat tradisional itu tidak mengenal plastik sebenarnya. Kemudian yang kedua, di Pasar Papringan itu gluten free. Karena apa? Sederhana aja, kita nggak nanam gandum kok, jadi kita pakai tepung mokaf. Kemudian ada lagi, Pasar Papringan itu bulk store. Jadi kalau di kota sekarang orang-orang bangga dengan bulk store, orang desa dari dulu sudah bulk store. Pasar desa itu bulk store. Oke. Wah, luar biasa tuh. Gimana teman-teman, akhirnya terjawab nggak? Tadi kan kalau misalnya di awal Pak, saya kan sudah tanya, kira-kira bambu ini bisa dimanfaatkan untuk apa aja ya? Mungkin kalau terlihat kan bambu hanya sekedar bambu gitu ya. Ternyata banyak banget yang bisa dimanfaatkan, dan jangan meremehkan produk-produk desa teman-teman tuh. Ternyata justru malah lebih maju desa duluan ya, plastik free ya Pak ya, daripada kita nih masyarakat di kota. Betul. Ya. Nah, kalau jadi, gitu, oke. Sebenarnya desa itu kehidupannya penuh dengan nilai-nilai masa depan. Cuma orang desa itu melihatnya sebagai masa lalu. Coba kita lihat semuanya, nilai-nilai yang ada di Pasar Papringan itu nilai-nilai masa depan. Kalau kita ngomong produk yang punya traceability, di Pasar Papringan itu traceability bisa 100% loh. Wow. Karena misalnya singkong itu traceability 100% karena kita bisa tahu siapa yang menanam, di kebun mana, ditanam dengan cara apa. Jadi kalau kita ngomong hal-hal yang keren tadi, sebenarnya desa dari dulu sudah keren. Cuma mereka merasa bahwa itu dari masa lalu. Nah, sekarang ini kita harus mengedukasi mereka untuk bisa bangga dengan semua itu dengan cara-cara yang keren. Saya kira bukan saya aja nih, Mas Arief, Mbak Jolin, ini juga pasti punya program-program yang keren untuk membuat orang-orang desa bangga dengan kedesaannya. Iya, kalau saya juga penasaran Bapak, gimana sih Pak, bagaimana sih Pasar Papringan ini memberikan dampak gitu untuk masyarakat dan juga lingkungannya nih Pak? Sederhana aja, masyarakat di sana itu dulu di Pasar Papringan Ngadiprono
itu sebuah dusun yang terpelosok. Mereka nggak pernah mau nyebut nama asalnya, karena tempat itu pelosok dan mereka malu. Nah, ketika sudah ada Pasar Papringan, mereka dengan bangga menyebutkan mereka berasal dari Pasar Papringan. Ini salah satu tolak ukur bahwa proyek ini berhasil melawan inferioritas. Kemudian manfaat yang lain, Pasar Papringan itu menginspirasi ratusan kegiatan semacam di Indonesia, di berbagai tempat, dan juga bukan hanya di desa loh, di kota-kota itu juga terjadi bagaimana nilai-nilai kedesaan itu dimunculkan. Kalau yang mirip dengan Pasar Papringan banyak sekali, tapi idenya lebih kreatif lagi. Mereka memanfaatkan bukan hanya papringan ya, tapi kebun, tempat yang tidak terurus, gedung-gedung tua dan segala macam. Itu mereka jadi terbuka pikirannya bahwa semua itu sebenarnya punya nilai-nilai yang luar biasa ketika kita garap secara kreatif. Oke, wow, nilai-nilai kedesaan itu memang penting sekali ditumbuhkan tuh, awareness gitu. Jadi orang-orang masyarakat Indonesia juga melihat bahwa desa itu bukan desa yang terbelakang ya Pak. Justru kalau misalnya kita bisa melihat lebih dalam, lebih detail, justru terkadang dari nilai-nilai kedesaan ini mereka bahkan lebih maju ya Pak. Kayak tadi seperti plastik free, gluten free, dan lain-lain, dan bangga. Itu mungkin yang sesuatu hal yang membuat saya senang juga dengarnya. Akhirnya kalau yang tadinya malu gitu ya, tinggal di pelosok-pelosok karena ada Pasar Papringan, jadi bangga ya Pak ya? Betul, ya. Betul. Nah aku juga jadi pengen, sebetulnya saya nggak pernah nih. Kalau Mbak Jolin sendiri gimana? Kak Jolin pernah nggak datang ke Pasar Papringan? Belum pernah ke Pasar Papringan, cuman I would love to. Karena aku senang banget explore, apalagi Indonesia ini super kaya banget Kak Suci. Iya benar. Dan sampai sekarang aja aku belum selesai mengeksplor Indonesia. So I would love to Pak, kalau diizinkan aku mau ke sana. Boleh ya Pak? Tapi belum buka, boleh, tapi sekarang belum buka karena kondisi pandemi. Di tempat yang tidak lebih dari 0,5 hektar itu kalau buka ada 3.000 sampai 4.000 pengunjung hanya dalam periode 6 jam. Jadi kalau sedang pandemi ini resikonya cukup besar. Kalau normalnya, oke, kalau di hari-hari normal gitu Pak Singgi, bukanya jam berapa, tutupnya jam berapa Pak? Buka jam 6, tutup jam 12, hanya 2 kali selapan. Selapan itu 35 hari ya, Minggu Wage dan Minggu Pon. Minggu Wage itu kita memang memperkenalkan konsep pasaran tradisional. Pasar tradisional itu ada sebutan Wage, Pon, Kliwon, dan sebagainya, dan kami mengedukasi masyarakat bahwa di Jawa itu nama hari itu bukan cuma nama hari, dia punya makna. Minggu Wage itu kebetulan sesuai dengan weton saya. Weton itu hari kelahiran dalam hitungan Jawa. Oke. Seperti itu. Banyaklah sebenarnya makna-makna yang bisa kita dapat di sana. Oke, nah berarti ini teman-teman di sini harus sudah mulai aware ya, kalau besok-besok ada yang bilang Pasar Papringan, itu nggak boleh ada lagi yang bilang nggak tahu apa. Tadi Pak Singgi sudah menjelaskan, itu luar biasa sekali, itu sudah komprehensif sekali. Nah kalau Pak Arief juga ketawa-tawa tuh sepertinya ya Pak, dari layar. Nah kalau Kak Jolin aku juga mau tanya nih, kalau tadi kan kita sudah ngobrol-ngobrol tentang Pasar Papringan. Nah infonya nih, dengar-dengar gosip-gosip tetangga. Nah kalau tetangga kan suka gosip nih, gosip-gosip tetangga. Katanya Kak Jolin nih mau buat aplikasi. Nah aplikasinya itu tentang peduli lingkungan. Nah boleh diceritain, di era digital kayaknya semua udah pada beradaptasi ya, transformasi digital semua nih sepertinya. Yes, that's true. Cuman memang kebetulan nih Kak Suci sekarang, karena memang lagi pandemi, kita lagi agak sedikit terhambat nih Kak. Jadi mudah-mudahan doain aja ya Kak, semoga cepat selesai, cepat beres, dan bisa ngebantu ke depannya untuk lingkungan kita. Oke. Gitu sih Kak. Nah, terus kalau aplikasi ini penasaran juga nih Kak Jolin, aplikasi ini tuh fungsinya itu untuk apa Kak? Masih rahasia Kak. Oh, masih rahasia. Jadi gosip tetangganya masih rahasia. Ya udah, kalau gitu yang nggak rahasia pingin tahu aja nih, awalnya ke-triggernya gimana sih Kak? Pasti kan ada pemantiknya dong, tiba-tiba apakah lagi di kamar mandi gitu, tiba-tiba mau bikin aplikasi, atau enggak ada sesuatu yang menggelitik hati ketika terjun ke desa-desa, ketika melihat misalnya bumi ini sudah semakin tua, akhirnya ingin membuat aplikasi, atau seperti apa, inspirasinya dari mana? Sebenarnya inspirasinya sih lebih ke limbah sampah plastik tadi ya. Nah, udah. Itu aku udah kasih hint tuh. Berarti kalau misalnya kalau misalnya mau nanya tantangannya, apakah akan dijawab atau masih rahasia nih? Aduh, masih rahasia Kak. Sebenarnya tantangannya sih lebih nggak jauh-jauh dari pandemi sih Kak. Itu jadi kayak kita
untuk koordinasi itu agak sulit sekarang, karena biasanya mungkin kita meeting itu untuk discuss lah ya dengan tim, itu bisa setiap hari. Sekarang karena pandemi ya kita akhirnya cuma bisa by online, by Zoom, atau by by aplikasi chat gitu. Lebih ke tantangannya sih lebih ke situ sih, karena kalau aku personally, aku lebih seneng diskusi langsung gitu, face to face. Iya benar sih, beda ya Kak Jolin vibes-nya. Feel-nya, iya vibes-nya, feel-nya gitu, apalagi kan dengan tim kita ya, gitu. Jadi lebih enak kalau misalkan diskusinya langsung. Cuman ya untungnya kembali lagi ya ada teknologi ini kan, jadi setidaknya sedikit bisa terselamatkan lah. Iya, benar banget. Prosesnya jadi lebih lama aja Kak Suci. Iya, di pandemi ini kayaknya semua memang penuh tantangan ya. Dibandingkan masalah, mungkin kita lebih bilangnya tantangan gitu. Tantangan yang harus kita hadepin bersama-sama di tengah pandemi ini gitu. Karena kan memberikan dampak terhadap seluruh lini kehidupan kan Kak. Tapi inisiatif ini adalah yang perlu kita pelajari dan perlu kita ambil, bahwa inisiatif ini yang rasanya generasi muda juga perlu selalu lakukan ya. Kalau misalnya Kak Jolin sekarang udah ada inisiatif mau membuat aplikasi. Nah, nanti teman-teman di sana kalian punya inisiatif apa yang bisa kalian lakukan, apa yang bisa kalian kontribusikan. Mudah-mudahan dengan adanya inisiatif Kak Jolin ini mau membuat aplikasi di era digital ini bisa menginspirasi teman-teman yang sekarang juga nonton gitu kan. Nggak usah ada mungkin dari hal-hal besar, dari hal-hal kecil aja, misalnya seperti membuang sampah jangan sembarangan gitu ya. Nah, itu juga. Aku juga sebelum aku mau balik lagi ke Pak Singgi, pengen ngingetin juga buat kalian yang mau tanya-tanya, silahkan menuliskan pertanyaan di kolom Q&A yang sudah disediakan di layar masing-masing. Kalian tanya-tanya aja, misalnya mau tanya sama Kak Jolin, mau tanya sama Pak Singgi, Bu Francisca, ataupun Bapak Arif, tapi jangan tanya sama aku ya, soalnya nanti bingung jawabnya apa. Kalau tanya nomor telepon juga bingung, boleh dikasih atau enggak ya gitu. Oke, Pak Singgi, kalau tadi ada gosip tetangga dari Kak Jolin gitu ya, Kak Jolin mau buat aplikasi, ini juga ada gosip tetangga nih tentang Pak Singgi. Katanya selain yang mempelopori pasar papringan, katanya bikin sepeda bambu juga, apakah betul? Ya, kalau ini nggak gosip, udah saya beritakan. Beritakan, udah bukan gosip tetangga lagi ya Pak? Ya. Gimana ya, sih Pak, sepeda dari bambu? Nama Sepedagi itu berasal dari kata sepeda pagi. Saya tadinya kolesterol tinggi, kemudian pilih sepedaan karena background saya desainer produk. Ketika mulai tertarik dengan sepeda, dan kemudian takjub ketika sepeda bambu justru dikembangkan di negara-negara yang nggak punya bambu. Jadi aku tertampar banget sebenarnya, dan mulailah bikin Sepedagi. Nah, Sepedagi ini ada dua arti. Yang satu adalah brand untuk sepeda bambu yang saya buat. Baru-baru ini dipakai dubes di Albania untuk gift kenegaraan ke tempat tugas yang baru. Terima kasih Pak Iwan Bukananta. Kemudian yang kedua, Sepedagi ini juga nama dari sebuah social movement, yaitu kegiatan social movement yang fokus pada revitalisasi desa dengan pendekatan kreatif. Nah, Pasar Papringan sebenarnya salah satu contoh tentang proyek revitalisasi desa dengan pendekatan kreatif, dan kebetulan di situ ada masalah tentang bambu juga yang diselesaikan. Oke, wow. Jadi teman-teman akhirnya kita terjawab sudah ya, Sepedagi itu apa. Tadi kan waktu saya menjelaskan nih dari CV-nya Bapak Singgi, ada owner dari pembuat Sepedagi. Sepedagi apa ya? Oh, ternyata akhirnya terjawab nih. Mungkin yang tadi bertanya-tanya. Nah Pak Singgi, kalau misalnya sepeda biasa sama sepeda bambu nih, pasti kan tentu ada bedanya nih. Mungkin bisa di sharing-sharing Pak pengalamannya, tantangannya ketika membuat sepeda bambu ini, apakah lebih sulit atau justru sebetulnya lebih gampang? Tiap material punya karakter sendiri ya, ada plus minus ya. Material bambu juga ada plus minusnya. Material bambu salah satu keunggulannya adalah material bambu sebenarnya material paling baik untuk sepeda, dalam konteks bahwa bambu itu secara alamiah dia adalah material penyerap getaran terbaik. Karena dia sel-selnya itu seperti micro suspension ya. Jadi dia mengalahkan karakter dari bahkan carbon fiber. Jadi bambu sebenarnya material yang sangat cocok untuk sepeda, cuma bambu tidak cocok untuk sepeda racing, untuk balapan. Bambu cocok untuk sepeda sehari-hari, untuk sepeda MTB juga oke, untuk road bike juga oke, tapi balapan enggak lah. Karena bambu itu punya karakter lentur.
di dalam desain Sepedagi saya sudah mengoptimalkan posisi bagaimana mereduksi kelenturan itu di posisi yang tepat ya. Tapi saya juga nggak mau menyombongkan diri, bambu segala-galanya tidak. Semua di alam ini ada plus minusnya dan kita harus lihat itu sebagai sesuatu yang sudah alamiah dan kita harus menempatkan di tempat yang sesuai. Bambu ini simbol dari persahabatan, gotong royong. Jadi sepeda bambu sebenarnya bukan simbol dari balapan atau ajang menang-menangan ya, tapi ajang untuk kebersamaan. Saya kira itu spirit bambu. Ya. Iya, apalagi kan sekarang kan kalau misalnya selama pandemi ini kalau kita lihat ya orang-orang itu jadi mulai banyak yang tertarik dengan bersepeda nih. Mungkin teman-teman di sini juga jadi tertarik untuk menggunakan sepeda bambu gitu. Nah, kalau Pak Singgi, saya jadi penasaran juga nih Pak, kelebihannya kalau misalnya dari sepeda bambu dengan sepeda yang lainnya itu apa sih Pak? Terus yang kedua adalah persaingannya ini seperti apa Pak dengan merek-merek lain dari sepeda bambu ini? Kelebihannya tadi saya sudah sebutkan bahwa dia material penyerap getaran terbaik. Jadi kalau pakai road bike di jalan yang tidak rata, semua pemakai sepedagi itu selalu bilang sepedagi lebih nyaman karena dia bisa menyerap getaran seperti itu. Kemudian persaingan dengan sepeda lain, sepedagi tidak punya spirit untuk berkompetisi. Sepedagi punya spirit untuk bergotong royong. Bahkan sepedagi ini nggak mau mengekspor sepeda bambu ke Jepang, walaupun sepedagi ini dapat penghargaan Good Design Award tahun 2018 di sana. Kenapa? Karena Jepang punya bambu, Jepang punya teknologi bambu yang jauh lebih maju dari kita. Jepang punya brand Shimano, Jepang punya semua teknologi untuk bisa membuat sepeda bambu lebih baik dari kita. Jadi ketika bergerak di posisi di kegiatan global, saya selalu memposisikan diri sebagai global citizen. Setiap bangsa adalah sahabat saya, setiap bangsa adalah saudara. Dan menarik ya, ketika kemudian Jepang ini membuat sepeda bambu sendiri, mereka membuat kickbike karena isu di sana itu isu keluarga, jadi membuat sepeda untuk anak-anak. Dan sepeda itu mendapat penghargaan dari Kit Design Award di Jepang, dan Sepedagi Movement mendapat penghargaan juga, Sepedagi Japan ya. Mendapat penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup di Jepang. Sepedagi Movement menjadi salah satu mata kuliah di kampus desain di Jepang. Ini sebenarnya cara-cara yang saya pakai untuk membuat kita setara dengan bangsa lain dengan cara yang murah dan sederhana. Kita tidak perlu menjadi mereka. Kita bisa dengan cara kita. Dan kita akan menjadi terhormat dengan risiko yang sangat rendah. Jepang dan semua negara itu sahabat saya, dan saya pikir dunia akan menjadi lestari dengan spirit seperti ini, bukan dengan berkompetisi. Wow, luar biasa, ternyata sepeda bambu ini bukan hanya sekedar barang yang bernilaikan ekonomis gitu ya, tetapi sepeda bambu ini punya spirit kebersamaan, jadi bukan spirit bersaing. Itu luar biasa sekali. Tadi Pak Arief bahkan sampai begini-begini gitu ya, Bu Francisca juga, Kak Jolin juga. Kak Jolin, aku mau tahu dong pendapatnya tentang sepeda bambu ini seperti apa dari Kak Jolin? Tentunya dari aku yang sangat hobi sepedaan. Kelihatan sehat soalnya. Iya nih Pak, kayaknya aku harus coba nih Pak. Kayaknya, tapi itu oke banget loh Kak, apalagi kan sekarang lagi sedang hype-nya, sedang trennya sepedaan. Orang-orang udah mulai peduli dengan kesehatan lagi. Terima kasih pandemi karena selalu sudah ada hal menyadarkan baik pentingnya bersepeda. Iya, memang pentingnya berolahraga. Jadi ya menurut aku ini satu hal yang baik banget, dan pandangan Bapak tadi mengenai apa ya, itu menurut aku tuh ada sisi bela negaranya sedikit gitu loh, karena you are creating such sesuatu yang baik untuk Indonesia. Dan ya itu tadi, kalau misalkan sampai diekspor keluar, kita kan nggak pernah tahu, mungkin bisa ditiru atau dibuat seperti apa yang lebih ininya gitu kan, kita nggak pernah tahu. Desa, Mbak. Iya. Jadi aku pengen banget sih Pak untuk coba. Boleh. Aku juga ya Pak ya, ikut-ikutan. Siapa tahu jadi suka sepedaan gitu. Nah, harus luar coba biasa. Kak Suci. Iya,
Iya nih. Tapi dari Kak Jolin dan Pak Singgi mungkin yang bisa aku simpulkan gitu ya, bahwa kedua orang yang sangat luar biasa ini bisa membawa nama negara dengan cara yang berbeda-beda gitu. Kalau Kak Jolin sebagai Putri Indonesia Lingkungan gitu, kalau Pak Singgi dengan pembuatan sepeda bambunya. Jadi ini juga menunjukkan bahwa kita gitu ya, termasuk anak muda, if we know our value gitu, kalau kita tahu potensi kita, sukanya apa dan bisa melakukan apa, itu juga kita bisa membawa nama Indonesia dengan berbagai macam cara gitu. Bahkan dari Kak Jolin, terus habis itu dari Pak Singgi juga gitu ya. Nah bahkan nih ya, gosip-gosip tetangga lagi nih, Pak Singgi ini katanya sudah mengikuti Paris Ride 2019, sudah sampai ke Paris loh. Hebat banget. Pak Singgi bisa diceritain gak gimana tuh Pak prosesnya dari sepeda bambu kok bisa nyampe di Paris? Saya aja Pak nggak nyampe-nyampe Pak di Paris Pak. Ya, sebenarnya bukan saya yang ke Paris, tapi dua pesepeda Indonesia yang menggunakan sepeda gi di ajang Paris-Brest Paris. Jadi Paris-Brest Paris ini sebenarnya bukan kompetisi, dia sebenarnya ajang bersepeda dengan batas waktu tertentu. Jadi orang bisa atur sendiri dan tanpa support, dan dua sepeda bambu, sepeda gini lolos sampai akhir ya. Dan sekarang dalam waktu dekat tanggal 3 akan ada 3 yang akan ikut Bentang Jawa dengan jarak 1.500 km. Kalau aku kuatnya 100 kilo aja. Wah, kalau aku Pak kuatnya 2 kilo. Nggak tahu ya, nanti mungkin kita bisa tanya Ibu Fransisa sama Pak Arief kuatnya berapa kilo. Kalau Kak Jolin berapa kilo? Kalau aku so far terjauh pernah 50 kilo pernah, 70 kilo pernah. Wow, ini saya boleh mengundurkan jadi MC nggak ya? Malu. Kayaknya kan paling sedikit ya kilonya. Enggak apa-apa, abis ini saya terinspirasi bersepeda menggunakan sepeda bambu. Pak Singgi boleh nih terakhir sebelum kita nanti memasuki sesi kedua, inspirasinya nih apa Pak untuk menjadikan barang bernilai ekonomis tinggi gitu? Ya, problem bambu kan tadi saya sudah sampaikan. Jadi kenapa masyarakat desa itu inferior? Secara sederhana sebenarnya kalau kita baca novel-novel itu selalu menggunakan rumah bambu sebagai lambang kemiskinan. Dan nampaknya memang itu kuat sekali ada di masyarakat desa. Meskipun bambu itu sebenarnya sangat luar biasa penggunaannya, manfaatnya. Saya bilang bambu itu tanaman dari surga. Kemudian bambu juga material masa depan. Ya, jadi saya pikir penting sekali untuk kita untuk kembali mengedukasi masyarakat desa tentang, bukan hanya masyarakat desa, semua masyarakat tentang nilai luar biasa dari bambu ini. Saya kira nanti Mas Arief akan menjelaskan lebih banyak lagi dengan proyek di Ngada. Insya Allah saya ketemu minggu depan Mas Arief. Oh, mau ketemu di mana Bapak? Di Flores. Wow, kita boleh ikutan gak sih semuanya ini? Luar biasa sekali, boleh kita beri tepuk tangan teman-teman untuk Kak Jolin dan juga Pak Singgi. Banyak sekali hal-hal baru yang kita dapatkan akhirnya ya, khususnya bagaimana sih cara kita menjaga lingkungan, bagaimana caranya kita juga mulai menghargai gitu hal-hal yang ada di Indonesia, yang ada di alam, kita pelihara, kita jaga, dan bahkan ini bisa menjadi barang yang bernilaikan ekonomis tinggi gitu. Nah itulah tadi sesi pertama gitu ya bersama Kak Jolin dan juga Pak Singgi. Dimohon berkenan Kak Jolin dan Pak Singgi untuk mengikuti sampai dengan akhir acara karena kita nanti masih ada sesi Q&A. Dan sebelum itu mari kita memasuki sesi kedua. Hai semuanya teman-teman, semoga nggak bosan-bosan ya ketemu masih bersama aku Suci Patia. Dan tentunya tadi kita sudah menyelesaikan rangkaian acara sesi pertama dari Kejar Mimpi Cerita untuk Masa Depan. Nah sekarang kita langsung memasuki sesi kedua, karena tadi seperti yang sudah aku sampaikan di awal bahwa kita akan ada 4 pembicara nih yang akan berbagi tentang informasi, pengalamannya, hal-hal yang pasti menarik buat kita semua. Dan di sesi kedua kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Ibu Francisca dan Bapak Ariel. Halo Ibu, luar biasa sekali. Ini Ibu, saya dari tadi penasaran nih Bu, kalau misalnya pandemi ini kan banyak perubahan. Kalau misalnya saya juga biasanya nge-MC gitu ya, dari luring sekarang daring pindah ke studio. Kalau Ibu sendiri gimana Bu selama bekerja, perubahan-perubahan apa aja Bu yang Ibu alami selama pandemi ini Bu? Satu, kalau kerjanya di rumah kan ya, iya. Kayaknya pertama pasti lebih dekat dengan keluarga. Itu udah pasti ya, lebih dekat dengan keluarga.
saya sangat mensyukuri nih ya bisa bekerja dengan tidak mengendor sama sekali, tapi kita lebih dekat dengan keluarga. Saya sih terkenal, saya juga memang dikenal sama teman-teman bahwa saya sangat dekat sekali sama anak saya. Tapi dengan adanya pandemi ini makin dekat lagi. Makin gitu lengket ya Bu ya. Sama-sama, iya makin lengket. Jadi kita harus menyukuri karena ini kan mungkin cuma sekali ya terjadi, dan moga-moga memang benar-benar sekali, jangan sampai ada pandemi lagi gitu ya. Jadi kita harus mensyukuri. Kedua, tadi agak sedikit beda mungkin dengan Jolin ya. Kami bekerja kan di perbankan, di bank. Justru dengan keadaan pandemi ini ya, yang saya rasakan pertama meeting-meeting ataupun misalnya kita yang namanya semacam talk show kayak begini atau webinar. Kalau dilakukan secara fisik itu ternyata lebih sulit karena tadi coba Pak Singgi sama Pak Arief nggak ada di Jakarta kan ya. Kalau kita melakukan talk show-nya secara fisik, mungkin Pak Arief sama Pak Sigi bilang, oh kami nggak bisa hari ini karena kami sedang di desa. Tapi justru dengan adanya teknologi yang seperti ini, ternyata lebih mudah gitu ya. Dan saya rasakan juga, misalnya saya ada meeting-meeting dengan regulator. Itu kalau regulator dulu melakukan meeting ya, pertemuan, dia susah banget, dia harus ke daerah ini, daerah ini, daerah ini. Ngumpulin se-Indonesia gitu ya. Kita kan bank itu Indonesia dan cabangnya di mana-mana, melakukan sosialisasi satu regulasi dan lain-lain itu sulit sekali. Tapi sekarang dengan adanya teknologi dan memang terpaksa ya tadinya, itu begitu sekaligus mereka melakukan sosialisasi, langsung tuh ribuan ya sekaligus gitu ya. Jadi ribuan gitu ya langsung bisa tersosialisasi satu regulasi yang baru. Kemudian juga mengenai produk bank ya. Dengan adanya keadaan pandemi ini, maka produk-produk bank itu jadi digitalisasi ya, tadi dengan mobile ya, dengan buka rekening mobile, transfer segala macam, itu menjadi lebih dipercepat gitu. Karena memang keadaan yang memaksa, sehingga kalau dulu nasabah tuh misalnya harus ke cabang, tapi dengan produk-produk bank digitalisasi yang secepat-cepatnya kita lakukan, kita kejar ya, karena kalau nggak nanti kita nggak ada bisnis atau bisnisnya jauh lebih sedikit. Maka tentunya akhirnya nasabah tertolong gitu ya dengan dapat melakukan transaksi perbankan tanpa harus datang ke banknya atau ke cabang. Bisa semuanya deh, mau buka deposito, mau buka rekening, mau beli bank assurance, produk-produk misalnya mau beli bonds, atau transfer ke teman dan lain-lain, semua kita bisa lakukan sekarang dengan hanya dengan menggunakan mobile. Saya pribadi tadi selain bersyukur ya dengan lebih dekatnya dengan keluarga ya, tapi saya juga merasa bahwa bekerja dengan secara di rumah begini ternyata tidak mengendor loh ya. Kita kerjanya tuh lebih, kalau tadi mungkin malah 2 kali lipat gitu dari produktif yang ya Bu biasanya. Ya. Iya, dan satu lagi, karena kayak begini nih, kadang-kadang kan saya melihara anjing ya, jadi kadang-kadang anjingnya ikut ngomong gitu ya, ngomong, saya udah paniknya dari kalau udah mereka mulai ngomong, misalnya dia bukan manusia, ya kita nggak bisa bilang diem nggak gitu. Jadi kadang-kadang saya meeting sama teman-teman atau bahkan dalam keadaan begini tiba-tiba ada suara anjing menggonggong gitu aja. Oke, berarti kalau misalnya dari tadi jawaban dari Ibu Francisca, kita jadi tahu ya Bu bahwa di setiap tantangan itu selalu ada peluang-peluang atau kemudahan-kemudahan yang mungkin kita rasakan. Jadi ada hal-hal baru. Terkadang kita jadi melihat ada hal-hal baru di setiap tantangan, dan apalagi sekarang dengan pandemi ini adanya akselerasi digital tuh. Jadi semua adaptif tuh, dipaksa untuk bertransformasi digital. Dan sepertinya CIMB Niaga juga sudah menerapkan itu ya Bu. Kalau dari informasi yang saya lihat nih Bu, ini luar biasa sekali. CIMB Niaga ini kan menjadi salah satu bank yang sangat peduli lingkungan. Dan kalau dari informasi yang saya dapat, ini katanya punya program konservasi bambu nih. Nah, wah saya nggak kebayang gitu ya, maksudnya ketika berbicara tentang perbankan CIMB Niaga, kok tiba-tiba ngomongin konservasi bambu gitu. Gimana sih Bu, ini latar belakangnya biar kita tuh jadi tercerahkan gitu Bu. Ini sebenarnya program kita itu CSR ya, dimulainya program CSR kita memang punya 4 pilar ya. Ada yang mengenai edukasi, mengenai mengenai pengembangan masyarakat, mengenai lingkungan ya, dan juga pokoknya ada 4.
Nah, salah satu adalah lingkungan, yaitu mengenai lingkungan. Nah, memang kita sebenarnya mulainya jujur ya, tadinya kita tuh bukan bambu. Kita pernah coba ya dengan satu jenis tanaman yang lain, mangrove actually. Sebenarnya tadi Jolin ngomongnya, kita kurang berhasil ya pada waktu itu. Saya juga nggak tahu kenapa persisnya, tapi kita kurang berhasil. Kemudian tahun 2012 kita beralih ke bambu gitu. Dan memang setelah tahun 2012 itu kita berusaha untuk fokus, ya fokus kepada satu tanaman aja gitu. Jadi nggak bermacam-macam gitu ya. Jadi kita memang fokus ke bambu. Dari tahun 2012 secara rutin setiap tahun kami mempunyai kegiatan-kegiatan di dalam hal bambu, yang mau konservasi bambu ya, menanam bibit bambu maupun juga edukasi dan lain-lainnya gitu. Jadi kalau ditanya terus kenapa ya bambu, sebenarnya saya agak malu gitu, karena apa? Ini saya bukan ahli bambu, saya kerja di bank gitu ya. Tadi jadi kalah angin nih tadi dengan Pak Arif ya, sama Jolin, saya jadi bingung menjawabnya apa. Tapi memang ya, jadi kita bukannya sok tahu gitu ya. Cuman waktu kita kenapa terus kemudian fokus kepada bambu, kita tuh melihat memang bambu ini salah satu tanaman, tapi ntar Pak Arif bisa ngomong lebih panjang lebar. Bambu itu salah satu tanaman, salah satu jenis dari bambu itu unik sekali. Dia tumbuhnya paling cepat ya. Ini salah satu tanaman tercepat ya tumbuh. Adalah salah satu adalah misalnya bambu betung ya, yang bisa sampai tumbuh sampai 30 sampai 100 cm mungkin dalam setahun ya, jadi itu tumbuhnya cepat. Kemudian kedua, kita melihat memang bambu ini banyak sekali manfaatnya ya, baik misalnya karena akarnya gitu ya, jenis akarnya itu bisa menjadi salah satu apa ya, menyerap air, kemudian juga bisa apa sih menjadi memperluas tanggul lah gitu ya, karena dia tuh bentuknya kan dangkal, kemudian juga luas. Kemudian juga sebelumnya adalah memang bambu itu sendiri banyak manfaatnya, yaitu bisa digunakan macam-macam. Tadi ya bisa untuk, saya terus terang aja kalau untuk sepeda juga baru tahu sekarang loh. Iya Bu, saya juga baru tahu Bu. Ini, gitu ya. Gimana bentukannya gitu kan? Emang sepeda dari bambu? Saya baru dengar Pak, maaf Pak. Tapi ini sangat menarik sekali dan bahkan telah dihargai di luar. Nggak cuma di Indonesia, itu sungguh-sungguh satu hal yang membanggakan. Artinya apa? Komunikasi kurang ya. Ternyata kita baru tahu gitu, misalnya bambu itu bisa digunakan untuk sepeda. Tapi bagi kami ya pada waktu itu kita lihat bambu itu banyak sekali manfaatnya. Bisa dipakai untuk makanan, bambu ya, rebung ya, makanan, bambu tabah. Kemudian bisa dipakai untuk mebel, bisa untuk parkit ya, yang bisa untuk konstruksi bangunan, bisa untuk jembatan, bisa juga untuk alat musik. Itu yang sebenarnya sehari-hari yang kita lihat. Sehingga kita melihat begitu banyak manfaatnya, baik untuk ekologi maupun juga untuk manusia. Dan yang terakhir memang kita juga melihat banyak, ternyata bambu itu juga membuat peranan yang tinggi di dalam mengenai preserve terhadap karbon. Dan memang dalam 2 tahun terakhir ini, kalau teman-teman melihat, kami sebenarnya sudah menerbitkan yang namanya laporan keberlanjutan, ya, sustainability report. Dan dalam sustainability report itu kita juga mendisclose ya berapa banyak yang kita tanam, misalnya bambu, dan salah satunya adalah, terus terang aja kita kan tanam bambu di beberapa daerah ya, di Lombok, ada di Jawa Barat, ada di NTT, ya NTB, kemudian ya di 4 daerah. Nah, kita baru melakukan apa ya namanya, menghitung berapa banyak sih sebenarnya bambu yang kita tanam di 2 daerah baru itu bisa yang namanya konservasi menyerap karbon ini sendiri ya. Nah ini itu kita disclose di dalam laporan keberlanjutan kita atau sustainability report kita, berapa sebenarnya dari tanaman bambu di 2 daerah ini yang bisa menambat ya, penambatan terhadap karbon ini. Jadi itu juga salah satu kegunaan yang kami lihat terhadap lingkungan, juga ternyata bambu ini sangat baik untuk preserve karbon. Oke, berarti udah lama ya Bu, dari 2012 berarti sudah 9 tahun ya Bu ya?
Iya, konser setia ya kita ya. iya setia loh. Ada 9 tahun, Kita luar setia. biasa sekali loh CIMB Niaga Konservasi Bambu dari 2012 setia. Memang kalau pasangan-pasangan kan bisa nggak setia, tapi kalau CIMB Niaga setia ya Bu ya? Oh ya, saya sebenarnya tahun lalu kita menang loh, dapat award Award apa tuh, untuk Bu? mengenai, iya dari kita dapat award dari IDX mengenai CSR kita di dalam hal bambu ini. Ya, Oke. jadi dia lihat bagaimana mungkin dedikasi kita CIMB Niaga terhadap CSR dalam hal penanaman pohon bambu, dan kemudian nanti saya juga akan cerita mengenai bagaimana sih CSR kita di dalam program bambu yang dilakukan secara holistik. Jadi kita tahun lalu menang award untuk itu. Wah, boleh kita tepuk tangan dulu dong. Luar biasa sekali. Ternyata akhirnya kita juga baru tahu ya dari CSR-nya menang di tahun lalu. Nah, kalau misalnya tadi Ibu Francisca kan bilang ini mungkin kurangnya komunikasi, bahkan kita aja baru tahu sepeda bambu. Nah, makanya saya senang sekali Bu, ini ada Kejar Mimpi Cerita untuk Masa Depan. Jadinya ini juga bisa mensosialisasikan, menyebarkan awareness gitu kan terhadap apa aja sih yang sudah orang-orang yang peduli terhadap lingkungan ini lakukan gitu. Nah, kalau gitu saya mau tanya nih, karena tadi Ibu Francisca menunjuk langsung Bapak Arief kayaknya bisa cerita lebih banyak nih. Nah, langsung aja ini kita mau tanya Pak Arief. Nih, kalau misalnya tadi Ibu Francisca yang langsung ngomong, Bapak Arief kayak bisa cerita lebih banyak tentang bambu. Kayaknya tertarik sekali dengan bambu nih Pak. Apakah betul? Ya, dari kecil ngomong bambu terus berarti ya. Waduh, dari kecil. Lumayan ngerti lah. Oke, ini Pak Arief saya penasaran dan mungkin sepertinya semuanya penasaran. Gimana nih ceritanya kenapa bisa ada seseorang yang bisa mengulik bambu itu begitu dalam dari kecil gitu Pak Arief? Ya, sebenarnya saya dapat warisan dari Ibu almarhum Ibu Linda yang tahun 1973 datang ke Indonesia, gadis dari Irlandia, desainer, Oke. berusaha untuk bikin sofa, meja interior dengan bambu petung, bambu yang besar itu yang kita juga tanam dengan CIMB Niaga. Terima kasih. Dan ya dari sebenarnya Ibu almarhum itu membayar dokter untuk kelahiran saya dengan 2 kursi dan 1 sofa bambu. So, Oh, wow. hutang budi dengan bambu. Oh, Beneran ternyata nih. ada filosofi di balik bambu ini sendiri buat Pak Arief ya Pak. Oke, jadi ketertarikannya dari situ dari kecil ya. Nah, dengar-dengar Pak Arief juga kan memang melakukan konservasi bambu ya Pak ya. Seperti tadi yang sudah dilakukan oleh CIMB Niaga. Mungkin bisa diceritakan ke kita Bapak kesulitan-kesulitannya atau seperti apa prosesnya konservasi bambu yang sudah Pak Arief lakukan ini? Terima kasih. Iya, berarti Yayasan Bambu Lestari. Oke. Dan saya sebagai direktur sekarang, dulunya Ibu almarhum Ibu Linda, dan adalah satu jaringan sebenarnya, satu kemitraan di antara cukup banyak pecinta bambu yang kerjasama untuk meningkatkan kapasitas teman-teman di desa, di tingkat desa, untuk mengolah, untuk menanam bambu di dalam hati dan di dalam otaknya teman-temannya, supaya kita bisa gotong royong seperti yang disampaikan Pak Singgih, untuk angkat statusnya bambu, ya, yang seperti yang disampaikan Pak Singgih tadi itu, bambu ada pro dan kontranya, ada plus dan minusnya. Tapi kalau kita bisa mengerti ekosistemnya bambu, ya, dan bagaimana caranya supaya masyarakat di tingkat desa bisa mengolah ekosistem ini. Contoh, kita mau pakai pengawet untuk supaya bambu itu tahan 100 tahun. Itu ada pakar bambu di Kintemani sekitar 20 kilo dari sini. Dia tanam bambu di bagian tenggaranya Gunung Agung yang di tanah pasir, dan panennya umur 4 tahun, itu nggak perlu diawetkan bambunya. Padahal di tempat lain, contoh bambu di pinggir sungai, dipanen harus masukin sekilo jenis pengawet dan racun supaya bambunya awet. So ada konteks, ya, ada konteks yang
secara sosial, secara ekonomi, dan secara ekologi yang kita harus gotong royong untuk mengerti tentang bambu dan semua rapidly renewable resources, ya, sumber daya alam yang benar-benar renewable. Dan bambu memang salah satunya, tapi itu bambu memiliki cukup banyak kelemahan, bisa diserang jamur, bisa diserang bubuk, bisa diserang rayap, dan sebagainya. Tapi dengan kemitraan di tingkat desa, dan ini kita belajar banyak dari China, ya, sistem modern mereka untuk benar-benar gotong royong untuk membangun satu industri bambu rakyat. Itu luar biasa. Dan ini sistem ini yang kita branding Desa Bambu, ini yang kita berusaha untuk hidupkan di Indonesia, tapi yang ala Indonesia, ya, dengan keanekaragaman hayati yang lebih tinggi. Dan kita bukan hanya bambu nggak boleh sendiri, harus ada temannya. Kalau dari filosofi Yayasan Bambu adalah yang akar pendek, harus ada yang akar menengah, dan harus ada yang akar tunggal. Dan bambunya nggak boleh satu lonjor sendiri, itu harus berumpun. Ada banyak keluarga yang harus kerjasama. Ada anaknya, ada ibunya, ada neneknya, ada buyutnya. Yang buyut boleh dipanen, ya. And then setiap tahun ada generasi selanjutnya. So ekosistem ini ada di satu lanskap. Dan kalau kita nggak ngerti lanskap dan ekosistem ini, sistemnya akan gagal. So tantangan kita itu adalah di situ. Teman-teman di tingkat desa, di swasta, di pemerintah yang mungkin kurang mengerti tentang ekosistem ini, lanskap ini, sering salah langkah. Oke, berarti ekosistem bambu ini menjadi salah satu tantangan ketika Pak Arief juga melakukan konservasi bambu, ya Pak, ya. Oke, kalau misalnya dari Pak Arief sendiri yang sangat paham betul gitu, mengerti betul tentang kelebihan-kelebihan dari tanaman bambu ini sendiri, kelebihan-kelebihannya itu dibanding tanaman-tanaman lain itu apa sih, Pak? Kalau menurut Pak Arief sendiri? Ya, terima kasih. Ya, kalau kami kelebihannya ada secara sosial, secara ekonomi, dan secara ekologi itu tadi, ya Pak. Dan ya, kalau kita mulai dari ekologinya, itu ada salah satu konsep kearifan lokal di NTT yang menyatakan kalau kita tanam bambu, kita tanam air. Bambu sama dengan air. Berarti kalau kita ada lembah-lembah di NTT, di seluruh Indonesia, Nusantara, yang areal yang gersang, yang sudah agak degradasi, itu kita bisa menanam bambu untuk kembalikan air, untuk kembalikan dasnya, ya, daerah aliran sungai dan kesehatan dasnya. So, itu salah satu keunggulan bambu. Nomor dua, seperti yang disampaikan Bu Francisca tadi, akarnya yang menyerap air hujan itu juga menumbuhkan humus permukaan tanah yang penting sekali sebagai gizi dan pupuk alami untuk teman-temannya, sahabatnya di sekitaran rumpun bambunya. Dan pertumbuhan bambunya itu efisien sekali. Kalau 1 ton bambu kita dapat lebih dari 200 lonjor. Kalau 1 ton jati, contoh, itu hanya 1 pohon. Berarti efisiensinya jenis rumput raksasa ini luar biasa. Dan itu yang sangat membantu secara sosial. Kalau kita mau panen bambu atau merawat bambunya itu cukup gampang. Kita bisa panen dengan parang atau kapak, pikul dengan bahu sendiri dan bawa ke pinggir jalan. Kalau pohon-pohon yang lain kan butuh senso, alat berat dan sebagainya. So cukup efisien. Dan jika kita gotong royong dan kerjasama, sistem Desa Bambu, berarti kita tidak hanya promosi bambu, tapi kita lebih promosi sistem Desa Bambu. Kerjasamanya itu, gotong royongnya itu, untuk mengolah satu ekosistem yang lestari.
Oke, wow, ternyata kita dari Pak Arief jadi tahu ya, luar biasa sekali. Tadi berarti ada 3 kalau misalnya bisa dikategorikan keutamaan dari tanaman bambu dibandingkan dengan tanaman lain. Tadi ada secara sosial, ekonomi, dan juga ekologinya ya Pak Arief. Itu jadi terstruktur sekali gitu dari hulu ke hilir tadi dijelaskan. Dan ini pastinya juga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke Pak Arief, saya mau beralih ke Ibu Francisca sebentar ya Pak. Jangan kemana-mana loh. Ini kita masih banyak obrolannya nih. Ibu Francisca, tadi kalau Pak Arief kan sudah menjelaskan banyak sekali mengenai ekosistem bambu dan kelebihan-kelebihan dari tanaman bambu itu sendiri. Nah, kalau dari Bu Francisca mungkin saya ingin bertanya dari sudut pandang CIMB Niaga nih Bu. Apa saja sih Bu yang sudah dilakukan, yang tadi kan kalau misalnya kita sudah berbicara tentang konservasi bambu gitu. Nah, kalau sekarang apa aja Bu yang sudah dilakukan CIMB Niaga yang berhubungan juga dengan konservasi bambu itu sendiri Bu? Sebenarnya kita itu memang di dalam hal CSR kita dalam bambu itu kita melakukannya secara holistik. Jadi pertama ya awal-awalnya dulu juga adalah salah satu kita membantu pelatihan-pelatihan petani untuk meyakinkan bahwa pohon bambu itu banyak gunanya, gitu ya. Karena kan pada waktu lahan baru dibuka, nah kan baru saya ngomong, anjing saya ikutan ngomong nih. Oke, ini kalau udah kayak gitu nggak mau diem nih dia. Nggak apa-apa Bu, kita mendengarkan kok. Jadi gini, misalnya pertama-tama waktu kalau misalnya lahan dibuka, gimana kita meyakinkan kepada petani itu mau untuk menanam bambu karena banyak manfaatnya. Okay. Jadi pelatihan dari situ juga. Kemudian setelah itu kita memberikan pelatihan bagaimana untuk melakukan pembibitan ya, dan penanaman pohon bambu. Termasuk tadi yang sebenarnya Pak Arief menyebutkan juga, bagaimana cara memotong, jadi nggak main asal potong gitu ya kan, ada usianya, kapan bisa dipotong dan caranya dan lain-lain. Nah itu juga kita memberikan pelatihan-pelatihan gitu kepada petaninya, bagaimana cara melakukan pemotongan. Di samping itu kita juga memang di dalam hal bagaimana kemudian selain itu juga setelah memotong, bagaimana sih hasilnya sendiri ya, apa sih yang bisa dilakukan. Nah dalam hal ini kita melakukan juga capacity building ya, baik juga terhadap wanita-wanita yang di situ ya. Jadi misalnya cara bikin misalnya kalau nggak salah ada juga bambu yang bisa daunnya itu kan bisa dibikin teh ya. Gimana sih caranya, maksudnya bikin teh dari bambu, dari daun bambu. Kemudian juga bagaimana mengenai bikin arang, misalnya juga bikin arang ya. Bagaimana caranya bikin arang. Kemudian juga mengenai limbah. Ya, jadi gimana limbahnya, pemanfaatan limbahnya, termasuk juga namanya kita bank ya. Bagaimana sih kita memanage keuangan, jadi financial literasinya, gimana kita melakukan pengelolaan keuangan. Nah di samping itu kita memang membantu juga, misalnya sekarang ada di Bali ya, misalnya itu kan mereka bambunya adalah lebih untuk rebung. Ya, untuk rebung, untuk makanan. Nah itu kita membantu misalnya membuat mesin vakum, jadi supaya dia tahan lama, masukin plastik itu kan harus divakum. Nah itu kita juga memberikan bantuan mesin untuk vakum itu, termasuk juga dalam cold storage-nya. Jadi kan harus ada freezer supaya tahan lama. Nah itu kita juga memberikan bantuan itu. Kemudian ada juga bambu yang memang untuk mebel ya, untuk furniture. Bambu kan bentuknya melengkung tuh, kadang-kadang harus di pressure gitu ya. Nah itu kita juga memberikan mesin ya untuk membantu pressure bambu itu sehingga bisa jadi rata gitu ya. Dan kami juga sebenarnya di Kabupaten Ngada, waktu di NTT Forest kita membangun suatu namanya kita bilang rumah mimpi. Nah itu terbuat dari bambu untuk petani itu bisa saling kumpul di situ ya, untuk misalnya pas lagi ada pelatihan-pelatihan, diskusi-diskusi mengenai bambu dan lain-lain. Jadi memang kita membantu bukan hanya dari pembibitan saja, tetapi juga secara holistik. Wow, luar biasa sekali Ibu. Saya jujur amazed banget terhadap apa yang sudah dilakukan oleh CIMB Niaga. Ternyata memberikan pelatihan-pelatihan juga terhadap petani ya Ibu, untuk pembibitan, pemotongan, bahkan membuat teh-teh dan lain-lain. Nah apakah itu program lanjutan dari konservasi bambu atau seperti apa tuh Bu? Sebenarnya itu merupakan, jadi gini, karena kita tidak mau hanya misalnya tanam bambu, konservasi bambu gitu ya, that's all.
Tetapi kita juga mau melihat pemanfaatan bambu itu seperti yang tadi Pak Arief sampaikan dan juga termasuk Pak Singgi, itu secara holistik, jadi secara keseluruhan, sehingga kita bisa mengatakan bahwa secara dari depan ke belakang gitu ya. Nah, kalau misalnya mengenai dan juga mengenai kalau tadi saya sudah sebutkan kalau cerita mengenai penambatan atau preserve terhadap karbon dari pohon bambu juga kita juga lakukan. Jadi memang di dalam hal ini kita melakukan CSR ini jadi secara holistik lah gitu. Jadi nggak hanya untuk misalnya konservasi bambu gitu ya, nggak hanya itu aja sih gitu ya. Oke, berarti ada program-program lain nggak Bu kiranya untuk melanjutkan konservasi bambu ini? Kita akan terus lakukan apa yang telah kita lakukan, dan tentunya kalau bisa kita membuat sesuatu yang lebih ya, itu kami sangat-sangat terbuka. Kayaknya minggu depan saya pengen deh ketemu dengan Pak Arief supaya saya bisa belajar lebih banyak lagi dan melihat apa yang bisa kita lakukan untuk lebih lagi dari yang sekarang kita sudah lakukan. Ya, konservasi atau penanaman pohon bambu juga terus kita lakukan. Memang tahun ini juga kita akan masih melakukan penanaman pohon bambu, bibit bambu. Tapi kita lihat ya Pak ya, kalau misalnya memang ada hal-hal lain yang memang bisa memperkaya apa yang telah kita lakukan sekarang, saya sangat-sangat senang hati. Apalagi ini udah lagi bikin budgeting untuk tahun depan nih Pak. Wow, kalau ngomong-ngomong budget, saya yang paling denger nih Bu. Wah, luar biasa. Ini kayaknya akan keren sekali gitu kalau Kak Jolin, Pak Singgi, Pak Arief, Ibu Francisca bisa duduk satu meja gitu ya, terus membuat sebuah program yang sangat luar biasa untuk Indonesia. Kita aminkan bersama-sama ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan nanti akan ada program lanjutan yang akan lebih besar lagi daripada ini. Nah, kalau gitu saya mau minta tanggapannya dari Pak Arief dong. Pak Arief, gimana nih? CIMB luar biasa sekali gitu kan, mengadakan pelatihan-pelatihan untuk petani gitu, melakukan pembibitan, tadi pemotongan sampai memanfaatkan daun-daun teh gitu. Kalau dari Pak Arief sendiri melihat dari program CIMB Niaga ini seperti apa Pak? Ada concern yang begitu besar gitu dari CIMB Niaga? Ya, CIMB Niaga sudah jadi kawan lama ya, yang cukup lama untuk membantu membangun visi dan strategi Yayasan Bambu Lestari di Kabupaten Ngada, di antara masyarakat, di tingkat desa, juga di suku-suku, di rumah adat, di Pemdes, di pemerintah desa, Pemda. Seperti yang disampaikan Bu Francisca kemarin, kita ada analisa karbon, penerapan carbon sequestration kalau bahasa UN-nya, dan sebenarnya nilai karbon mudah-mudahan tahun ini di COP26 akan ditentukan. Berarti ini karbon tidak jadi mimpi manis lagi, tapi mudah-mudahan di akhir tahun ini benar-benar jadi satu driver, satu insentif untuk semua warga se-Indonesia untuk menanam pohon, terutama kalau bisa sistem agroforestry bambu yang tumbuhnya lebih cepat. Dan seperti yang disampaikan Bu Francisca tadi, kita ada beberapa teknologi yang inovatif. Contoh ada sistem keprek bambu yang bisa menghasilkan bambu plupo, berarti bambu yang bulat dijadikan flat gitu, keprek dalam 9 detik. Ya. Oh wow. Kita bisa naikkan statusnya bambu dengan bambu plupo yang awet. Berarti dengan saving waktunya untuk proses pengeprekan, kita bisa invest harganya waktu itu untuk pengawet, and then dikeringkan dengan baik, so bambunya jadi tepat guna, ada ekonominya yang jelas, dan sebenarnya bisa jadi pengganti beton ya. Oke, tapi kalau menurut Pak Arief sendiri prospeknya saat ini gimana Pak di Indonesia mengenai konservasi bambu? Menurut saya bambu adalah salah satu kayu masa depannya dunia ya. Bukan cuma Indonesia tapi dunia ya Pak Arief ya?
benar. Dan kenapa? Karena bambu punya ecosystem services ya, jasa lingkungan yang begitu penting untuk 2 miliar hektar lahan kritis sedunia yang perlu kita gotong royong sedunia untuk restorasi, untuk rehabilitasi. Dan tentu sejarahnya kita babat hutan dan bakar hutan itu bahkan dari 100.000 tahun yang lalu. So sekarang dengan krisis perubahan iklim, ya, semua dampaknya manusia yang negatif, ini kita harus cari solusi. Kita harus kerjasama untuk restorasikan lahan kritis untuk jadi, menurut saya, solusi utama untuk pengendalian perubahan iklim. Ya. Lebih dari solar panels, lebih dari wind energy, itu yang paling gampang, murah, dan malah membantu keanekaragaman hayati adalah untuk menanam champion species ini, ya, pelopor, jenis-jenis pelopor ini seperti bambu yang jadi katalis untuk temannya, ya. Setelah bambunya mengembalikan air, meningkatkan humusnya, level humusnya, kita bisa tanam yang lain. Menjadi katalisatornya juga ya Pak ya. Luar biasa sekali. Ketika saya bertanya tentang prospeknya di Indonesia, justru jawabannya di dunia loh. Wow, luar biasa sekali. Tapi itu harus berawal dari kita-kita ini nih yang harus peduli, yang harus aware gitu. Dan tapi mimpi itu untuk nantinya ini prospeknya di dunia itu chance-nya besar apa enggak Pak Arief? Chance-nya besar sekali. Besar sekali. Setelah dunia mulai gotong royong seperti yang disampaikan Singgih tadi, ini terutama dari PBB ya, UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change, ini jadi hostnya untuk carbon market dunia ya, dan ada 195 negara yang sudah tanda tangan Paris Agreement ya, tahun 2015. Dan, Indonesia memiliki national determined contribution terhadap emisi CO2 per tahun yang di atas 50 miliar ton per tahun, dan kayaknya Indonesia itu 1,8 sekian miliar ton, dan di tahun 2030 Indonesia sudah akan mengurangi dengan dana APBN dan dana dalam negeri 29%, dan dengan gotong royong dan kemitraan dari teman-teman di luar negeri sampai 42%. So ini luar biasa dan ada banyak kesempatan untuk green jobs ya, untuk industri-industri baru yang membantu seperti yang disampaikan Jolin tadi, SDGs, Sustainable Development Goals, yang ada 17, dan ya kita semua harus jadi petani, kita semua harus jadi penggerak SDGs untuk benar-benar memastikan bahwa kita nggak menderita ya di 2030 karena perubahan iklim. Ya, saya sendiri menyaksikan badai seroja bulan Maret di NTT, itu kita punya rumah di Pulau Rote, dan itu semua pohon besar tumbang dalam setengah jam karena badainya begitu keras dan anginnya di atas 100 km per jam, dan banyak longsor, banjir, itu sekaligus semuanya. So climate change is real ya, perubahan iklim ini satu fakta. Kita perlu memastikan what is the solution and gimana caranya untuk dapat banyak kesempatan untuk green jobs, untuk ekonomi restorasi kalau dalam visi kami. Dan bambu, satu sistem bambu yang tepat guna di tingkat desa menurut pengalaman kami adalah plus minus 2.000 hektar, atau satu kakak memiliki 10 hektar kawasan hutan yang ada
sepertiganya bambu, sepertiganya akar menengah, sepertiganya akar tunggal atau akar dalam. Dan dengan sistem Wanatani ini, sistem agroforestry ini, mereka bisa punya savings account ya dari perbankan, itu akan sangat membantu. Tapi kita harus bantu mereka untuk membangun forest account ini ya, dan teman-teman di tingkat desa perlu akses ke finance, perlu technical assistance, perlu peningkatan kapasitas supaya mereka bisa kerjasama dengan cara yang adil dan sadar tentang satu sistem bisnis kehutanan yang bisa jadi pondasi untuk masa depan Indonesia bahkan dunia. Oke, wow, selain saya mendengarkan informasi dan insight-insight menarik, saya juga mendengarkan semangat dan harapan nih dari Pak Arief, luar biasa. Boleh kita beri tepuk tangan dulu? Luar biasa sekali Pak Arief. Tadi penjelasannya menggugah semangat, pasti menggugah banyak hati, banyak kepala di sini jadi terbuka gitu ya. Dan sebelum saya terakhir pertanyaan kepada Ibu Francisca, Pak Arief, di sini juga saya mendapatkan informasi nih bahwa 1000 Bambu ini merupakan salah satu program dari Yayasan Bambu Lestari. Nah, yang ingin saya tanyakan, Pak Arief, apa aja sih Pak Arief yang sudah dilakukan bersama yayasan ini dan kenapa di NTT? Tadi kan Pak Arief sudah singgung-singgung soal NTT, tadi ada badai seroja dan lain-lain. Kenapa Pak di NTT, Pak? Ya, karena di NTT kearifan lokalnya tentang bambu luar biasa dan keadaan bambunya juga masih cukup banyak. Masyarakat di sana masih menghormati bambu. Berarti kita punya mitra di NTT yang luar biasa, yang malah bisa meningkatkan kapasitasnya kita, yang membawa sistem pengelolaan hutan yang, dan bahkan dengan kearifan lokal sistemnya kita itu jadi jauh lebih bagus. Berarti kearifan lokal itu sangat penting, dan kita lagi kerjasama dengan Pemprov NTT untuk mendorong satu visi 200 desa bambu yang mudah-mudahan dalam 5 tahun ke depan akan merestorasikan 400.000 hektar lahan kritis di NTT dan konversi menjadi 200 kawasan desa bambu yang mengaktifkan sistem desa bambu di 200 lanskap, ya, lanskap sosial, lanskap ekologi, lanskap ekonomi, yang revenue-nya ya, per tahun itu plus minus 16 sampai 20 miliar rupiah per tahun. So cukup signifikan ya, bukan profit, revenue. Dan sistem ini adalah sistem yang kita belajar dari China. Kalau China bisa, Indonesia bisa lah. Pasti harus bisa. Kita harus kerja keras dan gotong royong. Harus kerja keras dan gotong royong. Semangat bambu itu kan tadi kalau misalnya kata Pak Singki bukan semangat bersaing tapi semangat kebersamaan, semangat gotong royong. Dan saya harapkan pokoknya semua inisiatif-inisiatif yang sudah dicanangkan, rencana-rencana sekarang ini bisa diberikan kemudahan dan bisa terlaksanakan secepatnya ya Pak Arief ya. Oke, kalau gitu nih saya ada pertanyaan terakhir untuk Ibu Francisca. Ibu Francisca, kalau misalnya tadi kita sudah banyak sekali membicarakan ada program, ada rencana gitu ya, rencana-rencana gitu. Nah mungkin yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Francisca, selain konservasi bambu nih Bu, kalau CIMB Niaga ini sudah melakukan apa aja sih Bu untuk pelestarian lingkungan? Nah mungkin ada yang belum tahu di sini dan dari penjelasan Ibu Francisca jadi tahu, oh selain konservasi bambu gitu ada hal-hal lain juga nih yang dilakukan. Sebenarnya ya, kalau kita ngomong pelestarian lingkungan, tapi sebenarnya tadi kebetulan Pak Arief nyebut mengenai banyak sekali mengenai SDG atau mengenai kita ngomong mengenai sustainability ya. Kami CIMB Niaga itu sangat-sangat mendukung mengenai masalah sustainability ini karena kami dari perbankan agak kompleks ya, cukup kompleks. Artinya mengenai pelestarian lingkungan is only one part. Gitu ya. There are other things gitu yang sangat-sangat kompleks. Contohnya adalah nasabah kita gitu ya. Apakah kita memberikan finance gitu ya, memberikan fasilitas pinjaman gitu ya kepada nasabah kita yang kemudian tidak peduli terhadap lingkungan misalnya. Dan kita semua tahu ya,
pada saat ini kan anjing saya ikutan ngomong, begitu saya ngomong dia ikut ngomong. Ibu itu tandanya setuju Bu, wah iya nih konservasi bambu gitu. Lama-lama saya duet nih sama dia. Terus jadi gini, bahwa kita misalnya contohnya kepada nasabah, dan seperti kita ketahui semua bahwa nggak semua atau mungkin lebih banyak ya, yang nasabah kami mungkin kesadaran mengenai masalah lingkungan itu masih terbatas. Betul. Gitu ya, ataupun dia tahu sih mengenai ini tapi kan perlu biaya misalnya ya, disebabkan misalnya limbahnya harus dia harus memperhatikan mengenai limbahnya, ataupun mungkin mesinnya itu sendiri sudah ya tidak mendukung mengenai sustainability sendiri, ataupun produknya itu sebenarnya memberikan air pollution atau water pollution gitu ya. Itu sangat-sangat kompleks. Gimana kita bisa, kalau kita bilang hanya kita mau memberikan kepada nasabah yang benar-benar udah clean gitu ya, yang udah benar-benar ini, bisa-bisa kita nggak punya nasabah. Karena sih terus terang aja nasabah kebanyakan masyarakat masih belum gitu. Karena mereka juga concern terhadap ini. Jadi kalau tadi saya bilang, CIMB Niaga bagaimana mengenai apakah mengenai terhadap lingkungan selain mengenai bambu apalagi ya, gitu ya. Betul, Bu. Ya tentunya kalau kita dalam keadaan kesehari-harian misalnya mengenai sampah gitu ya, kita mempunyai tempat sampah beda nih, misalnya yang organik, anorganik. Kemudian kita bekerjasama dengan mengolah hasil sampah kita itu untuk menjadi sampah yang didaur ulang gitu ya, itu kayak gitu. Ataupun kemudian kita kan punya syariah ya, syariah kita punya dana kebajikan misalnya, dan dia menggunakan untuk membangun sumur-sumur gitu ya di daerah-daerah tertentu, di daerah-daerah desa-desa yang kering dan lain-lain. Kemudian kita juga membuat larangan menggunakan plastik ya, jadi kita sudah melarang untuk cabang-cabang maupun di kantor pusat menggunakan botol plastik. Ya, mengurangi tadi nih kita mendukung Jolin ya mengenai plastik ya, jadi tidak menggunakan plastik lagi gitu ya. Jadi kita sudah larang itu tidak dipergunakan. Jadi kita harus bawa tumbler ya, atau kita kalau kita pakai gelas gitu. Jadi nggak boleh pakai botol-botol plastik lagi. Dan kemudian terakhir juga kemarin ini kita launch yang namanya Lihat Kebunku. Kita mengajak, saat ini kita masih untuk internal atau untuk karyawan kita sendiri, yaitu kita minta karyawan untuk ikut serta ya, care terhadap, kan dia lagi pandemi, daripada stres nggak apa-ngapain gitu ya, lebih baik berguna. Jadi kita minta mereka itu menanam pohon, mungkin bisa pohon, ada juga yang tanaman-tanaman di rumah yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk kita sendiri. Contohnya, di rumah saya ada loh, ada macam-macam, ada cabai, ada lidah buaya, ada ketimun, beneran nggak ngomong-ngomong, nggak bohong nih, nanti bisa saya kasih fotonya. Ada pisang, ada, ya jadi saya menanam yang kayak gitu. Jadi kita juga mengajak karyawan untuk kita bilangnya, judulnya bilang Lihat Kebunku. Kalau ada yang usianya sama saya pasti tahu ada lagu yang namanya Lihat Kebunku. Kalau Jolin pasti nggak tahu. Ibu saya tahu, Bu. Tahu, Bu. Tahu dong, masih di kandungan kali, belum lahir, bahkan belum di kandungan. Itu lagu Lihat Kebunku. Nah, kita mengajak karyawan-karyawati kita untuk menanam pohon atau tanaman ya yang bisa digunakan juga untuk nanti kesehari-harian di rumah. Jadi supaya kita udah mulai mengajak teman-teman awareness terhadap lingkungan. Betul. Gitu ya, care terhadap ya lingkungan lah ya. Betul. In a way. Tentunya yang nanti nih sebenarnya nanti kita akan kita akan pertandingkan ini nanti ini di antara kita aja karyawan untuk nanti 29 Desember bersamaan dengan Hari Keanekaragaman Hayati. Ya, kita akan siapa gitu ya yang akan jadi pemenang. Tentunya nanti jurinya kita juga mencoba memakai third party yang independen, yaitu dari PT Perkebunan Nusantara yang ahli budaya di dalam mengenai tanaman. Ini nanti saya juga akan pikirkan, mungkin tahun depan kita akan mengajak community, artinya mengajak masyarakat gitu ya, untuk supaya mereka lebih aware terhadap lingkungan. Tapi sekarang saya coba dulu di dalam internal, karena ini baru pertama kali kita lakukan.
Oke, luar biasa sekali. Berarti Ibu kalau misalnya tadi program konservasi bambu itu kan suatu hal yang besarnya, tapi justru hal-hal kecil ini yang dilakukan sehari-hari ya Bu ya. Dari mulai karyawannya benar Bu nggak boleh pakai plastik, terus tadi buang sampah juga sudah dibedakan dan lain-lain. Dan ini juga penting loh buat teman-teman karena terkadang hal-hal kayak gitu juga contagious ya Bu. Kalau misalnya kita melihat nih teman, kok pakai tumbler ya, nanti lama-lama ikutan gitu. Nah jadi ini juga yang mungkin bisa kita terapkan sehari-hari dan rasanya kayaknya mungkin nanti Ibu cocok ngobrol sama Kak Jolin juga karena kan tadi punya program mengurangi limbah ya Kak Jolin ya. Mungkin bisa ketemu ini dua perempuan hebat. Boleh nggak saya ikutan jadi 3? Boleh. Boleh ya? Boleh dong Kak Suci. Boleh ya. Pokoknya nanti semoga hal-hal yang tadi sudah kita lakukan, yang sedang kita lakukan dan rencana-rencana yang akan kita lakukan, semoga ini bisa menggugah teman-teman semua yang ada di rumah. Dimulai aja dari hal-hal kecil tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Francisca gitu ya, dari mulai mengganti apa-apa yang plastik itu jadi nggak plastik lagi. Dan hal-hal itu nantinya juga contagious dan akan berpengaruh dan itu akan membantu kita untuk menjaga lingkungan dan keberlangsungan bumi. Boleh kita beri tepuk tangan untuk seluruh narasumber kita pada sore hari ini, luar biasa sekali, nggak terasa kita sudah berbincang-bincang ini 1,5 jam lamanya dan sekarang rasanya nggak adil nih. Bapak, Ibu, kalau misalnya dari tadi saya terus yang banyak tanya, daripada saya nanti dibully gitu ya sama teman-teman yang sudah ada di sini, Kak, aku mau tanya gitu. Karena kan tadi kan di awal acara saya sudah bilang kalau misalnya teman-teman punya kesempatan untuk bertanya, ya nanti pertanyaannya akan kita pilihkan dan akan langsung kita bacakan kepada siapa nanti teman-teman menunjukkan pertanyaannya. Dan langsung inilah dia kita akan memasuki sesi Q&A. Nah ini dia kita sudah tiba di sesi Q&A dan langsung saja ini tanpa berlama-lama lagi saya akan membacakan pertanyaannya. Untuk yang pertama adalah ditujukan kepada Kak Jolin. Nah Kak Jolin mungkin bisa dijawab secara singkat, padat dan jelas nih Kak. Pertanyaannya panjang sekali nih Kak. Halo Kak, aku ingin bertanya. Peran Kakak kan sebagai Putri Indonesia Lingkungan kan ya. Nah, isu krusial lingkungan apa sih Kak yang sedang dialami Indonesia saat ini? Lalu bagaimana saran Kakak kepada kami terkait apa yang bisa kami lakukan sebagai individu untuk berkontribusi mengatasi isu-isu lingkungan tersebut Kak agar menjaga kelangsungan lingkungan pada masa depan? Terima kasih. Nah, mungkin Kak Jolin bisa langsung dijawab. Oke, kembali kasih pertanyaannya. Mungkin kalau misalkan kita bicara mengenai isu lingkungan, itu nggak akan pernah ada habisnya, mulai dari isu sampah plastik, limbah, abrasi, terus kemudian banyak sekali. Mungkin deforestation itu juga menjadi salah satu isu yang krusial yang nanti juga pasti akan dibahas di UNFCCC tadi yang seperti Pak Arief singgung tadi, caranya sebenarnya simple sekali. Dengan kita, kalau misalkan untuk masalah plastik tadi, kita memilah-milah limbah dari rumah kita sendiri, itu hal yang paling simple yang bisa kita lakukan. Seperti yang Pak Arief, Pak Singgi, dan juga Bu Francisca, dan juga CIMB lakukan juga, menanam tanaman, seperti bambu itu bagus banget loh untuk mencegah abrasi juga. Jadi bukan cuman kayak tadi aku bilang mangrove, tapi bambu juga salah satunya menjadi tanaman yang bisa mencegah abrasi dan juga bisa kayak yang tadi dibilang itu sama kayak menanam air gitu. Jadi bisa bikin tanah yang tadinya gersang bisa jadi lebih lebih wet lah gitu, lebih basah tanah itu tersebut. Jadi hal-hal yang seperti itu menurut aku yang krusial. Dan kalau menurut aku, atau kalau misalkan teman-teman semua nih yang pengen membagikan sesuatu yang baik mengenai lingkungan dan juga cara menjaga lingkungan yang baik, dari sosial media pun sekarang sudah bisa. Dengan cara kita men-share konten-konten dari Instagram, dari sosial media, itu kan bisa menumbuhkan awareness juga bagi teman-teman kita dan juga bagi pihak-pihak lain atau audience yang tiap hari itu nonton Instagram kita, sosial media kita. Kurang lebih seperti itu sih Kak.
Oke, luar biasa sekali Kak Jolin. Tapi saya juga senang sekali dengan pertanyaan barusan karena sudah adanya kesadaran untuk ingin berkontribusi terhadap lingkungan. Dan aku juga setuju sekarang namanya di era digital pemanfaatan media sosial itu menjadi salah satu rasanya penyebaran awareness yang efektif ya Kak ya. Dimana kita ketika punya media sosial juga mungkin itu salah satu yang bisa kita kontribusikan menyebarkan awareness terhadap lingkungan di media sosial. Tadi bisa Instagram, Facebook, TikTok dan lain-lain gitu. Dan jadi Kak, sedikit menambahkan boleh, sedikit silakan, aja. silakan. Karena kalau rumus saya sendiri, the more you talk about it, satu isu itu ya, contoh in this case isu lingkungan, the more you talk about it, the more people will be aware of it. Oke, yes. Jadi sebisa mungkin kita terus sebarkan agar awareness itu terus bertambah dan akhirnya semakin banyak yang peduli. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Jolin. Nah tuh kalau misalnya itu dia, karena semakin kita banyak membicarakannya, semakin banyak juga orang-orang yang akan aware terhadap itu. Nah oke, nah karena luar biasa sekali ya memang narasumber kita tuh sangat inspiratif, informasi-informasinya tadi sangat jelas, terus habis itu padat, isinya tuh kayak daging semuanya gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu tadi hampir sudah dijawab semua gitu oleh narasumbernya. Nah jadi ini ada pertanyaan terakhir yang ditujukan kepada Ibu Francisca gitu ya. Ibu bisa dijawab secara singkat, padat dan jelas. Ini saya mau bertanya kepada Ibu Francisca. Kolaborasi apa saja yang dilakukan oleh korporat bank kepada UMKM khusus di desa terpencil? Apakah kontribusi tersebut sudah mensejahterakan pengusaha di desa? Atau program apa yang ingin dilakukan ke depan sehingga perekonomian merata di seluruh pelosok negeri? Terima kasih Ibu. Kami memang di CIMB Niaga kami punya satu unit khusus UMKM, jadi nggak di corporate. Jadi kita ada corporate, ada yang menengah, dan yang terakhir adalah UMKM. Saat ini UMKM kita sendiri sebenarnya merupakan salah satu unit yang terbesar ya di dalam portfolionya, dan juga memang strategi kita adalah UMKM adalah salah satu tiang dari bisnis kita gitu ya. Jadi memang UMKM menjadi salah satu perhatian kita. Tapi kalau ditanya apakah berarti sudah membawa kesejahteraan kepada desa? Masih belum ya, masih belum cukup. UMKM kita tuh maksudnya gini, yang di Indonesia ini besar banget gitu ya, sehingga kalau sudah menyejahterakan itu saya rasa masih banyak PR-nya. Jadi tapi kita akan berjalan ke arah situ. Oke, terima kasih banyak Ibu Francisca dan luar biasa sekali. Tadi sekali lagi semoga pertanyaan-pertanyaan yang tadi barusan aku bacakan ini bisa mewakili seluruh pertanyaan yang sudah masuk. Karena sekali lagi tadi pertanyaannya ini hampir rata-rata sudah terjawab semua oleh seluruh narasumber, saking banyak sekali informasi yang daging semua isinya tadi ya. Dan seperti janji aku jangan kemana-mana karena kita punya hadiah dan siapa tahu kalian yang beruntung nih. Dan kepada Ibu Francisca, Pak Arief, Pak Singgi, Kak Jolin juga dimohon berkenan untuk mengikuti nih. Kita akan mengundi pemenang-pemenang. Ada 66 pemenang yang akan mendapatkan eco-friendly hampers. Dan siapakah dia pemenangnya? Kita cari tahu bersama-sama. Yes, nah ini dia. Selamat datang di acara Drawing Hadiah. Kita akan membagi sebanyak 2 sesi. Yang pertama, sesi pertama akan ada 33 nama yang akan muncul di layar masing-masing. Jadi aku sarankan kalian untuk meng-capture, karena takutnya kalau misalnya kalian baca namanya satu-satu nggak keburu waktunya ya. Jadi nanti ketika aku sudah ada nama-namanya, langsung kalian foto, langsung kalian capture gitu. Nah nanti baru kita akan lanjutkan ke sesi kedua. Dan langsung saja, dalam hitungan ketiga kita akan undi siapakah pemenang, 33 orang pemenang di sesi pertama yang mendapatkan eco-friendly hampers. Dan 1, 2, 3 undi. Yeay, boleh kita tepuk tangan yang meriah. Langsung
di capture, langsung di foto. Ini dia nama-namanya. Selamat kepada 33 orang pertama yang mendapatkan eco-friendly hampers. Dan nanti para pemenangnya akan langsung dihubungi oleh tim dari CIMB Niaga. Jadi selamat sekali lagi kepada teman-teman. Siapa tahu nama kalian yang ada di sini. Dan pastinya kalian yang masih stay tune sampai dengan acara ini selesai. Tenang aja, masih ada 33 lagi, jadi jangan kemana-mana, jangan berkecil hati. Dan kalau misalnya kalian bisa lihat nih di layar masing-masing itu isinya tadi ada sisir. Itu ada apa lagi tuh? Kayaknya ada anduk ya. Terus habis itu juga ada sikat gigi. Dan ada apa lagi itu ya, aduh mata saya agak siur ya. sedotan gitu. Oke, sikat gigi. Oke, di sini banyak tim horenya, ada 1000 orang di sini yang nonton saya. Oh, sama ada korek kuping, tapi itu gagangnya ya. Itu kalau nggak salah terbuat juga dari bambu. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung mengundi sesi yang kedua. Dan inilah dia sesi yang kedua, hitungan 3 kita undi bersama-sama, 1, 2, dan 3. Tepuk tangan lagi. Luar biasa, ini ada di Pasar Papringan nih sepertinya ya. Kita rame sekali di sini. Selamat sekali lagi untuk 33 orang terakhir yang mendapatkan eco-friendly hampers. Dan ini dia nama-namanya, silahkan difoto, silahkan di capture. Siapa tahu ada nama kalian yang ada di sini. Dan sekali lagi kepada para pemenang nanti akan dihubungi oleh tim dari CIMB Niaga. Dan akan dikirimkan ke alamat masing-masing ya. Sekali lagi selamat kepada 66 pemenang. Dan kalian akhirnya mendapatkan 66 hampers dan ini juga berkaitan dengan ulang tahun CIMB Niaga yang ke-66. Dan tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara, tetapi sebelum menutup acara pada hari ini mari kita dengarkan dulu nih pesan-pesan dari seluruh narasumber untuk terakhir nih. Mungkin Kak Jolin ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang ada di rumah? Kalau dari aku simple aja untuk teman-teman, apa effort kalian untuk menjaga lingkungan, sekecil apapun, it counts for the environment. So, tetap terus gaungkan semangat cinta lingkungan dan semangat. Jangan lupa ya, sekali tetap terus stay safe, pakai masker kalau keluar rumah, dan Oke, waduh, kalau disemangatin Kak Jolin kayaknya semuanya semangat Kak. Oke, kalau dari Pak Singgi gimana Pak Singgi? Ya, dari saya, karena saya orang desa, pesannya dari desa nih. Oke, gimana tuh Pak? Ya, bambu adalah masa depan, material masa depan. Demikian juga desa adalah komunitas masa depan dunia. Saya sangat mempercaya itu. Indonesia punya bambu sangat banyak. Indonesia punya 80.000 desa dan kita pada dasarnya adalah negara desa. Jadi semangat ini kita perlu bawa ke tingkat global untuk menjadikan kehidupan ini menjadi lebih baik. Terima kasih. Wow, luar biasa Pak Singgi, ini semangat dari desa yang rasanya itu sudah tersebar nih semangatnya ke seluruh pelosok negeri nih. Kalau dari Pak Arief sendiri kan, kalau tadi Pak Singgi dari desa, Kak Jolin juga dari sebagai Putri Indonesia gitu. Nah kalau Pak Arief nih dari mana nih? Dari Bali apakah dari mana nih pesannya? Dari hutan. Dari hutan. Enggak, tapi saya setuju sekali dengan Oke, gimana nih Pak Arief? Pak Singgi, bahwa ini gerakan kembali ke desa itu penting sekali. Tantangan dan solusi masa depan Indonesia ada di pelosok-pelosoknya Indonesia, di desa, dan kita harus kembali punya ownership terhadap lahan kita, ya. Dan visi Desa Bambu itu satu visi untuk dorong gerakan kembali ke desa, untuk reversing the brain drain, ya kalau bahasa Inggrisnya. Kembalikan yang pintar-pintar balik ke kampung sendiri, maju desa Anda. Dan Yayasan Bambu Lestari dengan CIMB Niaga 2 tahun yang lalu sudah membangun satu kampus desa bambu. Berarti kalau ada yang mau belajar tentang bambu, ayo, welcome. Oke, wow. Saya juga mau Pak belajar tentang bambu Pak. Nanti abis ini kayaknya banyak juga nih. Pokoknya kita harus bertemu nih semuanya nih. Kayak rasanya seluruh narasumber di sini bisa duduk satu meja untuk menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Nah terakhir dari Ibu Francisca yang bersama temannya Ibu,
Masih ada nggak, Bu? Ada nih di bawah kaki saya nih, saya harus pegangin pakai kaki saya, kalau nggak dia gonggong terus soalnya. Iya, nih. Ibu, Aduh. boleh loh Ibu kita diangkat Ibu biar semuanya biar eksis gitu Bu di sini. Jangan, nanti pada kabur. Gimana Ibu? Oke, saya sebenarnya ingin apa ya, satu kalimat ya. Sebenarnya saya ini dari nyontek dari orang, tapi kok saya senang banget gitu sama kalimat ini. Jadi saya cuma bilang bahwa peduli lingkungan itu adalah selangkah untuk menyelamatkan kehidupan masa depan. Mari kita mulai dari sekarang, dari diri kita sendiri dan sekarang juga sebelum terlambat. Mulai dari diri kita sendiri itu adalah kalimat sederhana namun dampaknya sangat luar biasa sekali Ibu, dan boleh kita beri tepuk tangan untuk semua narasumber kita pada sore hari ini. Ini sangat seru sekali. Ini benar-benar perbincangan yang sangat seru sekali dari narasumber-narasumber yang sangat berkompeten di bidang masing-masing yang sudah membagikan pengalaman, ilmu, dan cerita-ceritanya yang sangat menggugah hati juga. Dan karena ini adalah momen yang sangat luar biasa, jadi boleh ya Kak Jolin, Pak Singgi, Pak Arief, Ibu Francisca, kita akan foto bersama terlebih dahulu gitu. Jadi tim boleh ya kita capture, kita berikan senyuman terbaiknya, gaya terbaiknya. Kita mau ada 2 sesi, ini suka-suka saya ya Bu, kalau 10 sesi juga nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa dong. Oke, sesi yang pertama kita boleh tersenyum kepada kamera masing-masing. Aba-aba saya dalam hitungan 3 ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi gaya bebas. Gimana kira-kira mau Ibu Francisca yang memimpin gaya bebas atau gaya kembali ke desa? Pak Singgi, Pak Singgi Nah, desa ini Pak. Gimana tuh Pak? Tuh, Oh itu, nyebelin kan? luar biasa. Aduh lucu banget. Lucu sekali. Makasih ya Kak. Oh bukan aku ya yang dipuji. Oke, kita gaya bebas ya. Dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Waduh, beda-beda ini gini. Kalau kembali ke desa, gerakan kembali ke desa seperti ini ya. Sekali lagi Bapak Ibu, sekali lagi sekarang sesinya lambai tangan. Ceritanya Putri Indonesia Kak Jolin lagi ada di luar negeri ikutan Miss Internasional ya. Gimana Kak, gini ya? Oke, Kayak ini, 1, kayak ratu. 2, 3. Oke, luar biasa sekali. Itu dia 3 sesi foto untuk mengakhiri acara pada hari ini. Teman-teman semuanya terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan kepada Kak Jolin, Ibu Francisca, Pak Singgi, Pak Arief yang sudah berkenan untuk meluangkan waktu dan berbagi banyak sekali ilmu untuk kita. Dan semoga teman-teman yang mengikuti acara ini juga bisa terinspirasi dan lebih sadar akan pentingnya kita menjaga lingkungan untuk keberlangsungan bumi. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih CIMB Niaga yang sudah menginisiasi acara sehingga kita produktif di hari Jumat ini. Dan sekali lagi apa-apa yang baik nanti semoga bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Ingat prokesnya, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan semoga kita bisa bertemu lagi di acara selanjutnya, di acara CIMB Niaga yang pastinya luar biasa. Dan untuk terakhir, selamat ulang tahun CIMB Niaga ke-66. Bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih ya. Bye Selamat semuanya. ulang Terima tahun. kasih. Terima kasih Bu Francisca. Terima Terima kasih kasih. Jolin. Terima kasih Singgi. Terima kasih.